Jika Afghanistan dijuluki sebagai kuburan para imperium, maka Iran adalah labirin kematian yang tidak menyediakan pintu keluar. Negara ini ibarat benteng alam dengan tembok setinggi 4.000 meter yang seluruh daratannya telah diubah menjadi maut bagi kendaraan tercanggih di dunia. Geografi ini memaksa para penyerbu yang terkuat sekalipun harus melalui jalan tikus yang cukup sempit, di mana teknologi satelit dan drone paling canggih akan kehilangan keunggulan karena medan tanah yang sangat ekstrim. Untuk memahami seberapa mengerikan benteng daratan yang dimiliki oleh Iran, mari kita berbicara mengenai Afghanistan terlebih dahulu. Bahwa selama berabad-abad, daratan berdebu itu telah memiliki gelar yang mengerikan, yaitu kuburan untuk para imperium. Dari Alexander Agung, Kekaisaran Inggris, Uni Soviet hingga yang terbaru Amerika Serikat, semuanya datang membawa ambisi, namun semuanya harus pulang membawa peti mati. Geografi Afghanistan yang brutal, gunung-gunungnya yang tidak kenal ampun, juga suku-sukunya yang tidak bisa ditundukkan, telah membuat kekuatan militer terbesar bertekuk lutut di tiap era. Dan sekarang, bayangkan sebuah negara di mana kengerian geografi yang dimiliki oleh Afghanistan itu hanya terlihat seperti taman bermain anak-anak. Dan itulah negara Iran, sebuah negara yang bukan sekadar sekumpulan lembah terisolasi, namun juga sebuah benteng raksasa yang dibangun oleh alam itu sendiri. Negara itu memiliki infrastruktur modern, jaringan jalan tol, kota-kota metropolis, sumber daya tanpa batas, serta militer yang secara obsesif telah mempersiapkan diri mereka selama 4 dekade hanya untuk satu tujuan, yaitu mengubur Amerika Serikat hidup-hidup. Banyak analis militer amatir seringkali membandingkan kekuatan militer murni, yaitu jumlah tank, jet tempur, atau kapal induk. Sehingga di atas kertas, Amerika Serikat bisa menghancurkan negara manapun yang mereka mau. Akan tetapi, perang tidak pernah dimenangkan di atas kertas. Perang dimenangkan di atas tanah, di atas lumpur, dan di atas batu yang menguji ketahanan mental. Dan jika Washington memutuskan untuk mengirim ratusan ribu tentaranya melintasi perbatasan Iran, mereka tidak hanya akan berperang melawan tentara Garda Revolusi Iran. Mereka akan berperang melawan daratan Iran itu sendiri. Sebuah daratan yang sangat brutal, sangat luas, dan sangat mematikan, hingga ia ditakuti oleh negara adidaya paling kuat dalam sejarah peradaban manusia. Secara geografis, Iran pada dasarnya adalah sebuah mangkuk raksasa yang pinggirannya terbuat dari dinding batu setinggi ribuan meter. Negara ini bahkan hampir tidak memiliki daratan terbuka yang ramah terhadap pergerakan kavaleri lapis baja. Sebagian besar pusat populasi dan fasilitas strategis Iran, termasuk ibu kotanya, terletak di dalam mangkuk ini, terlindungi oleh cincin pegunungan yang mematikan. Jika diasumsikan Amerika Serikat memulai invasi dari arah barat, melewati Irak, di mana ini adalah rute paling logis karena pasukan Amerika Serikat pernah berada di sana, maka begitu mereka melintasi perbatasan Iran, mereka akan langsung berhadapan dengan pegunungan Zagros. Zagros bukan sekadar deretan bukit. Ini adalah dinding batu karang sepanjang 1.500 km yang membentang dari barat laut hingga selatan Iran. Puncak-puncaknya menjulang hingga ketinggian lebih dari 4.000 meter. Dan disinilah letak mimpi buruk pertama bagi pasukan mekanis modern. Jalan-jalan yang membelah Zagros adalah jalur-jalur sempit, berkelok-kelok di bibir jurang, dan diapit oleh tebing-tebing curam. Bagi konvoi tank atau kendaraan lapis baja Amerika Serikat, pegunungan Zagros adalah titik jepit yang tiada habisnya. Dan sialnya, di lingkungan semacam ini, bahkan teknologi yang canggih sekalipun akan kehilangan makna dan kesaktiannya. Satelit dan drone tidak bisa melihat serta menembus goa-goa dan celah tebing. Dan pada akhirnya, sebuah konvoi Amerika Serikat yang panjangnya berukuran kilometer akan terjebak di jalanan yang sangat sempit. Dan dalam kondisi ini, cukup satu roket anti-tank sederhana ditembakkan oleh milisi Iran dari atas tebing dan mengenai kendaraan terdepan dan kendaraan paling belakang,
maka seluruh konvoi akan lumpuh. Mereka tidak bisa maju, tidak bisa pula untuk mundur. Mereka akan menjadi bebek lumpuh di tengah sasaran tembak, dikelilingi oleh ribuan titik buta tempat musuh bisa menyergap kapan saja. Jika Amerika menyerang dari utara atau dari arah Laut Kaspia, situasinya tidak jauh lebih baik. Sebab di sana berdiri pegunungan Alborz, dinding raksasa lainnya yang lebih tinggi, lebih curam, tertutup salju yang memisahkan wilayah pesisir dengan Teheran. Puncak tertingginya mencapai ketinggian 5.600 meter. Tidak ada pasukan darat besar yang bisa merayap melewati Alborz tanpa dibantai dari ketinggian. Kemudian, jika Amerika memaksa untuk memulai invasi dari selatan atau Teluk Persia, maka pesisir selatan Iran adalah dataran sempit yang berbatasan langsung dengan perbukitan terjal serta pegunungan tandus. Ini adalah lingkungan di mana pendaratan amfibi akan menjadi aksi bunuh diri. Di sini, pasukan Amerika Serikat akan mendarat di pantai hanya untuk langsung diberondong artileri dari atas-atas bukit batu yang tidak terhitung jumlahnya. Dan jika dengan suatu keajaiban militer, pasukan invasi berhasil menembus cincin pegunungan ini dan masuk ke bagian tengah mangkuk Iran, maka mereka telah ditunggu oleh dua padang pasir raksasa, yaitu Desh-e-Kafir serta Desh-e-Lut. Desh-e-Lut secara harfiah adalah salah satu tempat paling panas di muka bumi, dengan suhu permukaan bisa mencapai 70 derajat Celcius. Dataran tengah ini bukanlah tempat yang bisa diseberangi dengan mudah. Pasir hisap, danau garam yang rapuh, dan badai debu yang bisa merusak mesin helikopter canggih dalam hitungan menit adalah musuh alami yang mengerikan. Karena itu, adalah tepat jika dikatakan bahwa Iran adalah benteng geografi, sebab setiap rute invasi di negara ini telah disegel oleh alam. Kendati demikian, geografi yang tangguh tidak akan berarti banyak jika tanpa manusia yang paham cara menggunakannya. Dan disinilah letak kengerian yang kedua, yaitu doktrin pertahanan asimetris Iran. Militer Iran, khususnya Garda Revolusi Islam atau IRGC, adalah kelompok militer yang sangat realistis. Mereka tahu persis bahwa dalam pertempuran terbuka bergaya Perang Dunia II atau Perang Teluk, di dataran datar dan cuaca cerah, Angkatan Udara Amerika Serikat akan menghancurkan mereka menjadi debu hanya dalam hitungan hari. Namun, militer Iran tidak sebodoh itu, sehingga mereka tidak akan menantang F-35 Amerika Serikat di udara atau kapal induk Amerika Serikat di lautan terbuka. Sebaliknya, Iran telah menghabiskan 40 tahun terakhir untuk membangun militer yang dirancang khusus untuk menjelajah geografi mereka sendiri. Jika Amerika Serikat datang dengan kekuatan teknologi udara, Iran merespon dengan menyusup jauh ke dalam perut bumi, yang di sana mereka telah menciptakan apa yang disebut sebagai misil Sitis atau kota rudal Iran. Alih-alih menempatkan pangkalan rudal di permukaan tanah yang mudah dideteksi oleh satelit mata-mata Amerika Serikat dan dihancurkan oleh rudal, Iran memahat masuk ke dalam jantung pegunungan Zagros dan Alborz. Selama puluhan tahun, dengan menggunakan alat berat dan keringat darah, mereka menggali ribuan kilometer terowongan labirin jauh di bawah batuan dasar yang tebalnya mencapai ratusan meter. Di dalam sana, mereka membangun kota-kota bawah tanah yang sepenuhnya mandiri. Fasilitas perakitan rudal, asrama prajurit, ventilasi udara raksasa, hingga silo-silo peluncuran rudal balistik. Bahkan, bunker buster terkuat milik Amerika Serikat sekalipun, kemampuannya diragukan untuk menembus kedalaman fasilitas bawah tanah utama Iran. Dengan fasilitas ini, jika Amerika Serikat menginvasi, maka Iran tidak perlu menempatkan pasukannya di luar. Mereka cukup bersembunyi di dalam gunung. Dan dari kedalaman bumi itu, mereka bisa meluncurkan ribuan rudal balistik dan drone ke posisi pasukan invasi tanpa bisa dideteksi radar sebelum rudal itu keluar dari mulut tebing. Dan lebih dari itu, militer Iran sangat terpencar. Tidak seperti Irak di bawah Saddam, di mana struktur komandonya sangat hierarkis, doktrin pertahanan Iran dirancang untuk perang mosaik. Artinya, setiap unit militer di setiap provinsi dilatih untuk bertempur secara mandiri. Dengan demikian, jika Teheran dihancurkan dan komunikasi terputus, maka komandan lokal di pegunungan Zagros
memiliki otoritas penuh untuk terus melakukan perang gerilya selama bertahun-tahun. Mereka akan menggunakan jaringan terowongan tidak terbatas untuk muncul di belakang garis musuh, menyergap konvoi pasokan, dan kemudian menghilang kembali ke dalam batu. Ini bukanlah perang konvensional, melainkan perang memburu hantu di dalam labirin raksasa. Lebih mengerikan lagi bagi musuh, karena perang bukan hanya tentang senjata dan strategi, tetapi juga mengenai logistik yang menjadi fondasi utama. Amerika Serikat boleh saja memiliki militer yang luar biasa, tetapi untuk mempertahankan invasi, pasukan itu haruslah makan, harus minum, dan kendaraan mereka butuh banyak bahan bakar. Dan sialnya, luas wilayah Iran adalah 1,6 juta kilometer persegi, yang hal itu setara dengan gabungan wilayah Prancis, Jerman, Belanda, Belgia, Spanyol, dan Portugal. Ukurannya hampir 3 kali lipat lebih besar dari Irak dan jauh lebih luas daripada Afghanistan. Maka bayangkan jika Amerika Serikat mendaratkan 500.000 tentara di perbatasan Iran. Untuk mencapai Teheran, mereka harus memindahkan jutaan ton makanan, air bersih, amunisi, suku cadang, serta bahan bakar melintasi ratusan kilometer jalanan pegunungan berkelok yang dikelilingi oleh musuh. Invasi Irak pada tahun 2003 memang berjalan cukup mulus bagi Amerika Serikat karena wilayahnya yang sebagian besar gurun datar, sehingga memungkinkan konvoi truk melaju kencang dari Kuwait langsung ke kota Baghdad. Namun di Iran tidak ada jalan tol lurus yang aman, sehingga setiap jalur di kawasan itu menjadi titik maut yang mengerikan. Di sini, setiap kilometer jalan yang dilewati oleh truk tangki bahan bakar Amerika Serikat akan menjadi sasaran empuk bom rakitan, drone murah, atau rudal anti-tank dari pasukan Iran yang bersembunyi di perbukitan. Jika satu konvoi truk hancur di jalanan pegunungan Zagros, maka bukan hanya pasokan yang hilang, tetapi bangkai truk yang terbakar itu akan memblokir satu-satunya jalan masuk bagi konvoi di belakangnya. Dan lebih buruk lagi, Iran akan menerapkan taktik bumi hangus. Mereka akan meledakkan jembatan-jembatan, menghancurkan jalan, dan menyumbat terowongan pegunungan. Pasukan Zeni Amerika harus membangun ulang jembatan-jembatan itu di bawah hujan tembakan sniper dan mortir musuh. Dan di sini, kemajuan invasi tidak akan diukur dalam kecepatan hari atau minggu, melainkan sentimeter demi sentimeter yang penuh dengan darah. Menghidupi ratusan ribu tentara di medan yang ekstrim dan terus-menerus disabotase adalah resep utama dari sebuah kebangkrutan militer. Dan Pentagon tahu betul bahwa mereka bisa mengirim tentara masuk, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara memberi mereka makan setelah sebulan berada di dalam sana. Perang Iran tidak akan menjadi perang tentang siapa yang memiliki tembakan paling akurat, melainkan perang atrisi, yakni siapa yang bisa bertahan hidup tanpa pasokan lebih lama. Dan dalam hal ini, penduduk lokal yang memakan roti keras dan bersembunyi di gunung selalu menang melawan tentara modern yang membutuhkan AC dan jatah makan kaleng yang diterbangkan ribuan mil. Geografi dan militer memang merupakan dua elemen penting. Kendati demikian, terdapat elemen ketiga yang membuat daratan ini sangat brutal, yaitu memori sejarah dan psikologi kolektif bangsa Iran. Berbeda dengan beberapa negara di Timur Tengah yang batas negaranya ditarik oleh penjajah Inggris dan Perancis dengan penggaris setelah Perang Dunia I, Iran atau Persia telah menjadi sebuah entitas peradaban selama lebih dari 2.500 tahun. Mereka memiliki identitas nasional yang sangat dalam. Tanah ini telah melihat kedatangan berbagai penakluk, mulai dari Alexander dari Makedonia, bangsa Arab di era kekhalifahan awal, hingga invasi brutal bangsa Mongol di bawah Genghis Khan dan Timur Leng. Semuanya datang membawa kehancuran dan kematian. Namun, apa yang terjadi pada akhirnya adalah budaya Persia tidak lenyap. Justru sebaliknya, banyak dari para penakluk itu akhirnya terasimilasi oleh budaya Persia, menggunakan bahasa Persia, dan menjadi bagian dari sejarah Iran itu sendiri. Tanah ini seolah memiliki kemampuan magis untuk menelan musuh-musuhnya. Bagi Amerika Serikat, mencoba menginvasi Iran tidak akan memicu perang melawan pemerintah atau kaum mullah saja.
Invasi asing akan menyatukan seluruh 88 juta rakyat Iran, bahkan mereka yang sangat membenci pemerintahannya sendiri sekalipun. Nasionalisme Iran adalah sesuatu yang lahir dari darah dan geografi, sebab mereka menganggap tanah pegunungan adalah suci. Amerika Serikat pernah mencoba mendesain invasi darat tidak langsung saat mereka mendukung Saddam Hussein untuk menyerang Iran pada tahun 1980. Lalu yang terjadi, terlepas dari sanksi, embargo senjata dan kekacauan internal pasca revolusi, Iran mengirim jutaan sukarelawan muda tanpa senjata memadai untuk berjalan kaki melintasi ladang ranjau hanya bermodalkan fanatisme terhadap tanah air mereka. Perang itu berlangsung selama 8 tahun dan berakhir dengan jalan buntu yang memakan korban hingga 1 juta jiwa. Itu artinya, jika pada tahun 1980-an saja, saat militer mereka masih compang-camping, mereka rela mengorbankan ratusan ribu nyawa demi setiap jengkal tanah berdebu di perbatasan, maka bayangkan apa yang akan mereka lakukan hari ini ketika mereka dipersenjatai dengan armada drone, jaringan rudal balistik hipersonik, dan terowongan bawah tanah di seluruh penjuru negeri. Setiap desa di lembah Iran, setiap lorong pegunungan akan dipenuhi oleh milisi yang tidak takut mati. Dan bagi tentara invasi, ini akan menjadi horor psikologis. Dan yang membuat Amerika Serikat terkencing ketakutan adalah mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan sebuah bangsa yang bersedia menukar 100 nyawa penduduknya hanya demi menghancurkan 1 tank. Jadi, apabila Afghanistan menjadi kuburan imperium yang mengubur Uni Soviet, membuat Amerika Serikat menghabiskan 2 dekade serta uang triliunan dolar hanya untuk akhirnya lari terbirit-birit di tengah malam dari Kabul, maka sekarang lipat gandakan ukuran geografinya, lalu lipat gandakan pula tantangan topografinya. Tambahkan teknologi militer yang mandiri, kemampuan untuk memproduksi drone tempur pemusnah secara massal, ribuan rudal presisi, doktrin perang asimetris bawah tanah, serta fanatisme nasionalisme yang mengakar ribuan tahun. Dan itulah negara Iran. Dengan demikian, invasi darat Amerika Serikat ke Iran bukan sekadar skenario militer yang sulit. Itu adalah skenario kiamat bagi kekuatan militer Amerika Serikat itu sendiri. Untuk menaklukkan Iran, Amerika harus mengirimkan pasukan dalam jumlah yang lebih besar daripada Perang Dunia II, menetapkan wajib militer massal, dan bersiap melihat ratusan pesawat kargo kembali ke pangkalan udara Dover setiap minggu membawa ribuan kantong mayat. Bahkan jika pada akhirnya, setelah bertahun-tahun, pasukan invasi berhasil menguasai Teheran dan meruntuhkan menara pemerintahannya, mereka tidak akan pernah bisa menguasai Iran. Mereka hanya akan menduduki sebuah kota puing, sementara jutaan pemberontak di dalam pegunungan mulai perlahan-lahan mengiris leher pasukan pendudukan, satu persatu, hari demi hari, selama beberapa dekade ke depan.